Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yaitu kita download dulu foto atau gambar yang akan kita buat iklan, misalkan songkok. Maka kita klik songkok, kemudian kita cari gambar songkok yang sesuai dengan pilihan kita. Di sini banyak sekali foto atau gambar songkok yang bagus yang nanti akan kita buat untuk iklan. Banyak sekali di sini bisa kalian pilih. Misalkan ini saya mau membuat contoh iklan songkok, maka berarti saya harus download dulu gambar songkok. Kalau kalian misalkan pengen iklan yang lain, misalkan tentang makanan, silahkan kalian cari tentang makanan. Misalkan saya akan memilih gambar ini. Kemudian setelah saya pilih gambar yang saya suka, misalkan ini, kita klik dulu supaya jelas, kemudian kita screenshot supaya jelas. Nah, setelah screenshot selesai, maka kita kembali ke halaman awal, kemudian kita cari klik Canva atau aplikasi Canva, kita buka sampai pada tampilan awal atau halaman awal dari aplikasi Canva. Ini membutuhkan waktu lumayan lama apabila kuota ataupun sinyal kita lemah. Jadi karena Canva bekerja dengan cara online. Kalau sudah tampilannya itu jelas, maka nanti akan muncul seperti pada tampilan saya ini. Kemudian klik plus ya, di bawah itu ada plus, kita klik. Di sini banyak pilihan, kemudian kita pilih yang poster. Nanti di poster kita klik. Nah, akan muncul tampilan beberapa template poster yang bisa kita pilih sesuai dengan selera ataupun pilihan kita masing-masing. Jadi bebas ya, kalian bisa pilih poster iklan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini misalkan ini sudah mulai tampil templatenya, kemudian kita pilih yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya akan memilih, karena ini iklan songkok ya, butuh untuk foto, maka saya pilih yang ada kolom untuk fotonya ataupun untuk gambarnya. Ini masih saya pilih supaya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi tetap saya scroll ke bawah sampai tampilan template-nya itu ketemu dengan yang saya inginkan. Misalkan ini saya pilih yang gambar yang ada fotonya ya. Misalkan ini saya pilih yang ada gambar fotonya. Kemudian setelah saya pilih, nah ini kita klik. Nah, disitu kan bimbingan belajar sama foto. Kemudian fotonya kita klik. Fotonya kita klik supaya nanti kita bisa ganti dengan foto songkok yang nanti kita pasang di situ. Nah, kita klik pilihan pada galeri, menu galeri kita. Kemudian cari tadi foto screenshot songkok yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita geser sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti setelah rapi screenshotnya, kemudian kita tempelkan. Nah, masuk pada gambar tadi. Nah, gambar yang tadinya orang berubah menjadi gambar songkok. Kemudian tulisan kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Karena di sini iklan,
berarti ada beberapa unsur-unsur iklan yang bisa kita perhatikan. Misalkan kalimat iklan kita buat songkok nasional. Nah, kita rubah menjadi songkok nasional. Kemudian yang sebelah bawah itu kita kasih harga, misalkan hanya 50.000 rupiah, bisa kita pakai hanya 50k gitu kan. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis lagi, kita edit lagi. Kita edit misalkan bahan bagus ya. Kemudian kita ketik lagi kualitas, misalkan kualitas nomor 1 atau kualitas oke bisa. Pokoknya biar bahasanya itu menarik untuk dibaca, orang mau membeli ataupun jadi tertarik mau melihat iklan kita. Kemudian kalau kita butuh lagi, kita kasih tulisan misalkan ini tahan lama ya, kualitas nomor 1 tahan lama. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita mau menduplikat tulisan untuk yang lain, maka kita bisa dikatakan copy paste atau dengan cara klik duplikat. Nanti kalau sudah kita klik duplikat, nanti ada tulisan 2 atau double. Nah, kita gunakan untuk mengedit tulisan berikutnya. Kita geser ke bawah, kemudian kita tulis ya. Kita tulis misalkan nomor WA ataupun alamat ya, sesuai dengan unsur-unsur iklan yang akan kita buat nanti itu kurangnya apa. Ini misalkan saya ketik nomor telepon misalkan ya, bisa kita bebas nomor teleponnya ya, tidak harus milik telepon kita acak saja nomor bebas lah, terserah ya. Kemudian kalau sudah ada nomor teleponnya, kita bisa duplikat lagi, kita duplikatkan lagi untuk menuliskan nama kita boleh ya. Ini kita edit dulu supaya nomor teleponnya tampak kecil ya. Nah, kemudian kita duplikat lagi, kita taruh di atas. Nah, di sini bisa kalian tulis dengan kata-kata misalkan bingung mencari songkok nasional atau bingung mencari songkok. Nah, di sini ada solusinya. Ya, terserah bahasa kalian. Yang penting di situ ada bahasa persuasif atau bahasa yang menarik sehingga pembaca jadi tertarik terhadap iklan yang kita buat. Misalkan ini saya buat bingung cari songkok, ini ada solusinya. Songkok nasional hanya 50.000, bahan bagus, kualitas nomor 1, tahan lama. Di situ ada nomor telepon saya yang bisa dihubungi misalkan. Kemudian kita duplikatkan lagi untuk menuliskan alamat. Alamat ini salah satu unsur daripada iklan supaya kita tahu bahwa misalkan produk tersebut bisa kita pesan di alamat tertentu, maka kita tulis alamat kita. Misalkan kita tulis Banyurip Ageng ya, Jalan apa ini Gatot Subroto misalkan ya, nomor berapalah, bebas ya. Ini alamat itu tuh bisa bebas, harus sesuai dengan alamat kita. Yang penting ada alamatnya gitu ya, tidak harus sesuai ya. Ini saya buat Banyurip Ageng, Jalan Gatot Subroto, nomor 110 RT 4 RW 5 ini ya, bebas ya, 15 Pekalongan misalkan. Ini berarti sudah ada alamat di situ. Jadi unsur-unsur iklan sudah ada di situ, bahasa iklan sudah ada, foto atau gambar barangnya sudah ada, harga sudah ada,
terus bahasa iklan sudah ada, keunggulannya di situ juga sudah ada, keunggulan produk, nomor telepon sudah ada. Nah, sekarang yang langkah terakhir kita buat identitas supaya nanti saya tahu ini iklan milik siapa. Nah, misalkan karena ini saya yang buat, maka saya tulis misalkan tugas Rohim kelas 5B, supaya nanti saya bisa tahu bahwa ini iklan digital milik siapa, maka harus dikasih nama masing-masing ya. Kasih saja misalkan contoh nama Rohim 5B. Nah, kalau sudah kita teliti dari awal sampai akhir apakah ada yang kurang pada gambarnya, fotonya, ataupun pada tulisan iklan tersebut. Kalau sudah dicek dengan secara teliti dan benar, misalkan kita sudah mantap, kita sudah pokoknya ini sudah betul misalkan, maka ya langkah selanjutnya adalah kita akan menyimpan hasil iklan kita ini atau iklan digital ini dalam album atau galeri kita. Bagaimanakah caranya untuk menyimpan anak-anak? Nah, itu ya langkah-langkahnya, yaitu kita teliti dulu semuanya, apakah tulisannya mungkin hurufnya kurang atau mau ditambahi kata-kata apa. Terkadang ada 1-2 huruf yang kita mungkin memejetnya terlalu cepat jadi double atau gimana, maka kita harus teliti. Kalau sudah, kita klik atas itu ya, kayak panah ke bawah itu untuk menyimpan atau meng-save lah. Kemudian di situ ada kata-kata simpan, kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti pada tampilan ini ya. Menyiapkan desain ini otomatis nanti akan berproses, yaitu untuk iklan yang kita buat itu akan tersimpan pada album ataupun galeri kita. Nah, kalau sudah disimpan ke galeri, otomatis ini akan tersimpan pada galeri album kita. Nah, tinggal kita keluar dari Canva, otomatis kita lihat pada album kita tadi akan muncul hasil iklan digital yang tadi kita buat. Nah, coba kita cek ya. Nah, kita klik pada album. Nah, kita akan lihat di situ. Nah, berarti sudah tersimpan di HP kita. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah kita kirim ke WA Japri ke nomor saya. Nah, selesai sudah tugas kalian. Paham ya, anak-anak? Mudah sekali. Ya.